Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengevaluasi segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertobat dengan taubat dan nasuha. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, pada awal tahun ini kita menyaksikan betapa dahsyatnya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di belahan negeri ini. Di saat pandemi COVID-19 belum juga mereda, bahkan terjadi peningkatan yang terpapar, Allah kembali menurunkan musibah, mulai dari tanah longsor di Kabupaten Sumedang, yang menelan korban 40 orang meninggal dunia. Banjir di Kalimantan Selatan, setidaknya 3 orang meninggal dunia dan nyaris 44.000 orang mengungsi. Banjir di Manado, gempa di Sulawesi Barat, sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Selain itu, lebih dari 30.000 warga dilaporkan mengungsi. Ditambah erupsi Gunung Semeru, disusul musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, dan seluruh kru dan penumpangnya yang berjumlah 62 orang ikut menjadi korban. Bertambah lagi kesedihan kita saat ini terjadi banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang melanda negeri ini membuat kita tersentak. Mudah-mudahan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah musibah ini mendapatkan husnul khotimah, baik di akhir hayatnya. Dan kita yang menyaksikan mudah-mudahan mendapatkan pelajaran yang besar, mendapatkan pelajaran yang berharga, karena Allah selalu menguji kita. Allah mengingatkan kita bahwa kita akan selalu diuji dalam kehidupan ini. Perhatikan ayat berikut. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang salih dan ada orang yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Menurut ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala kelompokkan manusia itu ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang salih, yakni yang senantiasa taat, yang senantiasa mengerjakan kebajikan. Dan kelompok yang kedua, orang yang tidak salih, yakni orang yang durhaka, orang yang ingkar kepada aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kepada kedua kelompok tersebut, Allah menguji dengan nikmat-nikmat yang baik, bil hasanat, dan Allah menguji juga wasaiat dengan bencana yang buruk-buruk. La'allahum yarji'un, agar dikembalikan kepada kebenaran. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mencermati musibah yang datang kepada umat manusia, boleh jadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan boleh juga merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh terdampak musibah dan meninggal dunia di dalamnya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mereka husnul khatimah, baik di akhir hayatnya. Sebaliknya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terdampak musibah dan meninggal dunia, ini merupakan azab dan tentunya su'ul khatimah, buruk di akhir hayatnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Nah hadirin, dengan adanya musibah harus membuat kita belajar. Musibah yang datang semoga dapat membuka hati kita untuk terus muhasabah, introspeksi diri. Selanjutnya melahirkan sikap mahabbah, yakni dapat meningkatkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu beramal solih selama 24 jam penuh. Kenapa kita harus selalu beramal solih selama 24 jam penuh? Karena kita tidak tahu di detik mana kita mendapatkan musibah itu. Di detik mana kita mendapatkan kematian itu. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, sejatinya musibah yang menimpa manusia itu ada 2 macam. Pertama, musibah yang menimpa dunia. Musibah yang menimpa dunia itu ternyata lebih ringan. Karena musibah yang menimpa dunia
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum mukmin dan menggugurkan dosa-dosanya sehingga akhirnya ia berjalan di muka bumi dalam keadaan ia tidak punya dosa. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ketika seorang diberikan oleh Allah rasa sakit, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan harta dan bendanya, terdampak banjir, gempa, longsor, gelombang tsunami, maka sejatinya itu adalah sedang digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musibah-musibah tersebut, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa tabah, untuk senantiasa ikhlas menerimanya, mengembalikan semua yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan lisan disertai dengan keyakinan dan kesedaran keimanan. Jika ini yang terjadi, ujung dari musibah itu adalah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran kepada kita ketika kita diberikan musibah, maka kita ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbeda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpakan musibah oleh Allah, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, musibah yang menimpa agama. Ternyata yang dimaksud dengan musibah itu bukanlah semata-mata yang bersifat fisik material seperti bencana alam, melainkan terdapat pula musibah yang berkaitan dengan agama dan perilaku. Bahkan musibah ini lebih dahsyat dan lebih buruk akibatnya. Rasulullah SAW selalu berdoa agar dijauhkan dari musibah agama ini. Jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan sebagai puncak ilmu kami. Demikian Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari musibah yang menimpa agama. Kemudian, contoh dari musibah agama itu apa saja? Perilaku korupsi, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang bersifat sesaat, mengorbankan akidah dan keyakinan, serta integritas pribadi, bahkan menukarkan dan mengganti agama untuk mendapatkan materi. Ini adalah merupakan bentuk dari musibah agama. Demikian pula orang yang mengaku muslim tetapi tidak pernah beribadah dan alergi dengan aturan Islam itu sendiri. Ia tahu sholat wajib tetapi tidak pernah melaksanakan sholat atau sholatnya tidak lengkap. Tidak kenal dengan Al-Quran, padahal Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan ayat-ayat dan aturan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari musibah agama yang sangat buruk akibatnya. Bahkan musibah agama menimpa generasi muda saat ini. Generasi yang selalu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita hindari seoptimal mungkin kedua jenis musibah tersebut dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesalihan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang dikhawatirkan atas seorang itu adalah musibah yang menimpa agamanya. Karena musibah yang bersifat duniawi adalah musibah yang insya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya. Adapun musibah yang menimpa agamanya, maka itu adalah musibah yang terbesar, musibah yang sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu celaka dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, hadir ikhwah fillah rahimakumullah, marilah kita berjuang bersama, marilah kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, dan senantiasa tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan agama dan terhindar dari musibah agama ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita ada doa yang baik, yang dahsyat, dan kita terhindar dari musibah agama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut, wa najatan nari wal afa indal hisab. Kemudian doa yang super dahsyat lagi, agar kita terhindar dari musibah agama, kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Di doa yang pertama kita memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama dan sehat badan dan tambahnya ilmu pengetahuan dan keberkahan dalam rezeki dan diampuni sebelum mati dan mendapatkan rahmat waktu mati dan mendapatkan pengampunan sudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami waktu sakaratul maut dan selamatkan dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Di doa yang kedua kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan kepada yang hak atau yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu adalah hak. Tunjukkanlah yang benar itu adalah benar dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, untuk memperjuangkannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang buruk, yang jelek itu adalah sebagai kebatilan. Dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Tentunya dengan senantiasa kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan agama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimalnya dengan doa yang tadi, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah agama. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.